Halo guys trader, kita lihat dulu breaking global alert. Emas tembus 5.200 dan hampir bertahan tapi sedikit koreksi sampai sesi di Amerika ya. Dan perak ini melonjak nyentuh kembali di $90. Dan ini bukan sekedar kenaikan harga, ini sinyal yang besar ya. Kalau kita lihat ada 3 berita kombinasi yang bukan lagi panas, tapi ini adalah lava geopolitik dan ekonomi global. Yang pertama beritanya, kita masuk dulu di emas dan perak ini biar kita fokus dulu ke logam mulia. Meledak ya, bergeraknya meledak banget. Ada apa ini? Jadi ketika Chicago Mercantile Exchange Group menghentikan sementara perdagangan berjangka untuk logam mulia dan gas alam karena masalah teknis, pasar langsung bereaksi dan refleks. Logam mulia dan gas alam karena melonjak ditahan transaksinya oleh CME. Yang jadi pertanyaan begini, ini kenapa ditahan? Apakah masalah teknis atau tekanan likuiditas, atau adanya gangguan sistem, atau karena volatilitasnya ekstrim? Karena dalam sejarah market, penghentian perdagangan ini biasanya terjadi saat terjadi lonjakan volume yang tak terkendali, resiko sistemik, ketidakseimbangan order yang selisihnya sangat besar, dan ketika emas tes lagi menembus 5.200, itu bukan retail buying ya, atau retail posisinya beli, tapi sepertinya itu bau-bau hedging yang besar-besaran. Karena berita kedua di Zimbabwe melakukan keputusan ekstrim, yaitu menghentikan ekspor litium, dan terjadi sinyal perang sumber daya luar biasa. Negara Afrika Zimbabwe ini resmi menghentikan ekspor biji litium mentah, dan litium itu kamu tahu semua adalah jantung baterai kendaraan listrik. Artinya industri kendaraan energi baru bisa terguncang. Ini bukan sekedar kebijakan ekonomi, tapi ini adalah strategi nasionalisasi nilai tambah. Ya, semua negara sekarang ini mulai sadar ya. Jangan menjual bahan mentah, tapi kuasai rantai nilainya. Kalau Indonesia bagaimana? Kita kan punya nikel juga, kita punya bauksit, kita punya tembaga, timah. Memang kita pernah menghentikan ekspor nikel mentah. Ya, itu adalah langkah yang berani, tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap sepenuhnya mengelola hilirisasi atau masih setengah hati? Karena di era sekarang ini bukan cuman perang militer, tapi perang mineral global. Kombinasi berita ketiga dari Nvidia, laporan earning kuartal keempat ini meledak. Ya, sepertinya AI masih lapar ini ya. Karena laporan Nvidia cerah dan bersinar, permintaan daya komputasi masih lapar, artinya AI ini belum selesai, justru baru dimulai. Data center itu butuh listrik, listrik membutuhkan gas, gas kalau terganggu di bursa maka menyebabkan logam naik. Semuanya ini terkoneksi ya, terhubung, sebab chip ini menciptakan AI menghasilkan data center. Data center membutuhkan energi yang dipakai adalah gas. Gas ini akan mempengaruhi pergerakan logam mulia, kemudian akan terjadi reaksi hedging, dan tentunya akan membuat emas bergerak naik. Ini bukan cuma kebetulan, tapi ini rantai global supply dan demand yang sedang tegang maksimal. Oke, kita lihat big picture-nya dari kondisi dunia, di mana emas melonjak karena itu investor sedang cari perlindungan. Kalau perdagangan dihentikan berarti terjadi volatilitas yang ekstrim. Dan jika negara menghentikan ekspor mineral, berarti ada konsep proteksi nasional di situ. Dan jika AI meledak, maka kebutuhan energi bisa naik. Kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya, dunia ini sedang masuk fase resource repricing era.
di mana aset nyata makin berharga dan negara semakin protektif terhadap sumber daya alamnya. Dan jika seperti ini berlanjut, maka uang kertas akan tertekan ya. Bisa jadi kita ini sedang menyaksikan bab awal dari riset ekonomi global 2.0. Mau tahu lebih lanjut? Tuliskan di kolom komentar. Gas bosan. Aku bosan. Mati gaya, trading forex aja. Tradingnya bisa kapan aja, di mana aja. Di MIFX Trading Forex jadi semudah itu.